Ya. Golkar 2022 itu petugas yang menangani atau tim yang menangani itu harus sudah siap dengan pakaian dinas lapangannya, konsolidasinya, semua sudah mengatur strategi bagaimana memenangkan pemilu dan pilkada di 2024. Harus seperti itu. Bahkan mungkin kader-kader yang diberi tugas untuk itu sudah dibebas tugaskan dari tugas-tugas kesehariannya yang membutuhkan waktu. Nah, harus diatur siapa orangnya segala macam. Sudah berlaku di seluruh Indonesia. Kita mulai ketok palu, ketok pukul gong begitu. Ini tahun politik dan kita mulai mengorganisir semua kekuatan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati, memeriahkan, menandai 57 tahun Partai Golongan Karya. Sebuah partai yang mungkin partai tertua yang eksis sampai saat ini dengan pengalaman yang begitu panjang, tentu sudah banyak karya yang dihasilkan dan sudah banyak tokoh yang dipersembahkan untuk ikut berkiprah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ahmadi Nur Supit, Ketua Umum Depinas Soksi, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Apa kabar Pak Supit? Baik, alhamdulillah Mas Bambang. Sehat ya? Sehat. Nah, sebagai Ketua Umum Depinas Soksi, ini kan Soksi kan salah satu pilar penting pendiri Golkar. Nah, bagaimana sekarang Soksi saat ini konsistensinya dalam memberikan dukungan perjuangan Partai Golkar saat ini maupun yang akan datang. Silakan Pak Supit. Dia lahir di 61 tahun yang lalu. Ya. Kalau tahun ini sebentar lagi 62 tahun. Dan sejak kelahirannya, Soksi itu oleh tokoh-tokoh bangsa itu secara khusus didirikan pada saat itu untuk mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Angkatan Darat melahirkan Soksi itu dengan acara yang luar biasa besar di Stadion Senayan, Bung Karno itu, Pak Bola itu. Nah, organisasi massa yang luar biasa besar pada saat itu. Dan kemudian Soksi akhirnya mendirikan sekretaris Partai Golkar, sekretariat bersama Partai Golkar untuk memperkuat posisi ormas yang khusus menghadapi gerakan komunis pada saat itu. Oleh karena itu maka kalau ditanya konsistensi Soksi terhadap perjuangan Partai Golkar, itu pertanyaan yang tidak perlu diragukan saya kira. Karena Soksi merasa bahwa dia memang didirikan oleh Angkatan Darat pada saat itu, khusus untuk menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian ikut sama-sama mendirikan bergolkar, akhirnya menjadi Partai Golkar. Tentu tanggung jawab moral
Soksi, tanggung jawab kesejarahan Soksi untuk melihat Partai Golkar itu harus menjadi partai yang paling dipercaya oleh rakyat Indonesia itu sesuatu yang memang melekat begitu ya, menjadi nilai-nilai perjuangan kita. Nah, kita tidak pernah luntur sedikit pun untuk membesarkan Partai Golkar, karena kita yakin dan percaya Partai Golkar adalah jelas begitu posisinya adalah posisi yang selalu mengambil peran untuk mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu jelas posisi. Oleh karena itu siapapun yang memimpin Partai Golkar tidak boleh bergerak atau keluar dari garis itu. Garis itu. Nah, sekarang kalau kita dalam perjalanan sejarahnya, sejak reformasi baru sekali Golkar memenangkan pemilu. Sejak reformasi. Yaitu ketika kepemimpinan Bang Akbar Tanjung. Kita menganggap bahwa perkembangan demokrasi seperti setelah reformasi itu, bahwa banyak mungkin ada keinginan rakyat untuk melihat kekuatan lain. Saya kira dalam situasi tertentu pasti akan ada seperti itu. Sehingga kemudian ada jatuh pilihan kepada partai nasionalis yang lain untuk menjadi pemenang pemilu. Saya kira kan dalam demokrasi itu sangat biasa itu. Dimanapun di dunia orang akan ingin melihat sesuatu sebagai second opinion lah gitu ya. Kepemimpinan beralih kepada partai politik yang lain. Tetapi juga sebetulnya ya kalau kita mau fair melihatnya, sebetulnya Golkar itu tidak pernah kalah. Iya. Hanya saja memang ada partai yang didirikan oleh kader-kader Golkar sendiri, tokoh-tokoh Golkar sendiri, yang mungkin ketika terjadi persaingan politik dalam rangka rekrutmen pimpinan atau ketua partai, akhirnya harus mendirikan partai yang lain. Saya kira seperti ya disebut saja, nggak ada masalah, misalnya Gerindra, Nasdem, dan seterusnya. Ketika itu dikumpulkan, Hanura, ketika itu dikumpulkan, sebetulnya posisi Golkar itu masih ke atas sebetulnya, kan begitu. Bagaimanapun Gerindra dan Nasdem dan partai lain yang dari Partai Golkar, saya kira mereka tidak berubah gaya dan gaya kepemimpinannya juga tidak berbeda dengan gaya kepemimpinan di Partai Golkar. Jadi saya kira kalau Soksi sih konsisten ya. Oleh karena itu ketika melihat situasi sekarang, Soksi lah yang pertama ketika kita melakukan Munas itu menyampaikan sudah saatnya Golkar di 2024 untuk menjadi pemenang pemilu. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan janji, golongan karya, jatuhkan tekad, bulatkan semangat. Oke, ya. Pak Supit, tadi menarik bahwa secara ideologis mungkin ya, secara konsep besar itu partai-partai yang lain yang didirikan oleh kader Golkar itu sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Golkar. Artinya kalau ini dikumpulkan itu masih akan dominan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Cuma pertanyaannya adalah kenapa tidak pernah ada kesadaran untuk membangun koalisi yang seiring dan sejalan prinsip-prinsipnya itu. Jadi cara berkoalisinya begitu pragmatis, berdasarkan kepentingan sesaat, Pak. Ya, saya kira era
Ketua Umum Erlangga ini, dia berupaya sudah untuk melakukan komunikasi intensif, baik dengan Prabowo sebagai Ketua Gerindra, dengan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem. Sudah terjadi, saya kira, pembicaraan tentang itu. Ada kesadaran dari masing-masing pemimpin itu bahwa nampaknya kalau mereka menyatukan diri tidak mustahil gitu ya. Bahwa ini menjadi kelompok yang dominan lagi. Tinggal tentu kompromi politiknya ya. Apa namanya yang memang harus dipecahkan secara bijak. Akhirnya dipecahkan secara bijak. Misalnya pensi dalam rangka memilih calon pimpinan nasional. Salah satu cara yang saya kira mungkin bagus dilakukan. Ya, memang kita harus ego masing-masing. Kalau keinginannya adalah menyelamatkan bangsa dan negara ke depan, tentu mestinya kepentingan-kepentingan pribadi itu agak direm gitu ya. Kita mencari kesamaan pandang bagaimana kita memecahkan persoalan bangsa ini. Karena bagaimanapun kita sadari kita merdeka, tetapi masih saja terasa bahwa kok yang namanya kesejahteraan yang oleh Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi amanah buat semua pihak, apakah itu pimpinan dari asal manapun, partai-partai politik, semuanya bangsa, mesti itu adalah konstitusi memberi amanah bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah kemudian memberikan kesejahteraan, melindungi segenap bangsa Indonesia, itu kan itu adalah tujuan bernegara kita, gitulah. Dan kita mengevaluasi secara jujur begitu, faktanya ya kemiskinan tidak berkurang signifikan. Masih kita belum tahu langkah tegap kita ke depan menuju suatu negara yang sejahtera itu sampai kapan? Belum ada. Kita belum itu bahwa setiap tahun kita akan mengurangi kemiskinan itu seberapa besar. Itu tidak menjadi target utama begitu loh. Tidak terukur. Harusnya kan semua terukur. Waktu saya dulu memimpin misalnya badan anggaran begitu ya, kita mengeluarkan ribuan triliun setiap tahun. Tetapi apakah pemerintah tidak menjanjikan mengurangi kemiskinan dalam 5 tahun, artinya sekitar 10.000 triliun kita mengeluarkan biaya. Berkurang berapa persen itu kemiskinan? Berapa persen tenaga pengangguran akan kita kurangi? Dan berapa persen yang masyarakat naik kelas begitu ya? Dari segi pendidikan maupun dari segi kesejahteraan. Itu kan tidak menjadi acuan utama begitu loh. Pemerintahan demi kepemerintahan ini. Nah, ini kan nggak benar. Kita tidak tahu ujungnya gitu lah. Kapan nih ujungnya itu? Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, bulatkan semangat. Lalu itu sebabnya apa Pak Supit? Ya, makanya kuncinya memang ya pemerintahan itu saya selalu katakan kuncinya ada di 2 departemen, perencanaan dan pembiayaan. Dia harus konsisten. Itu. Perencanaannya seperti apa sih? Itu yang dibuat oleh Bappenas dalam rangka membuat rencana kerja pemerintah RKP maupun RKKL itu rencana kerja kementerian dan lembaga itu harus matching dan pembiayaannya harus matching sehingga setiap uang yang kita keluarkan itu hasilnya seperti apa begitulah. Berapa bahkan kita ukuran misalnya PUPR misalnya berapa sih jalan yang harus diselesaikan begitu dalam 1 tahun dan 5 tahun kepemimpinan? Tercapaikah itu
atau tidak tercapaikah itu? Kalau tercapai, seperti apa bentuk penghargaan secara politik yang harus diberikan oleh rakyat? Tetapi kalau dia tidak tercapai, hukuman apa yang harus diberikan secara politik oleh rakyat? Kan harus fair gitu. Jangan kegagalan itu dilupakan begitu saja. Padahal berapa puluh ribu triliun uang dihabiskan oleh satu periode kepemimpinan. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Jatuhkan tekad, bulatkan semangat. Iya Pak Supit, itu apakah bukan peran anggota-anggota partai yang ada di parlemen, yang di DPR untuk mengawasi dan mengontrol itu? Seberapa jauh sebenarnya yang dilakukan teman-teman kita yang di parlemen? Harusnya begitu. Ya. Harusnya kan begitu. Apalagi kalau dulu presiden itu adalah mandataris MPR, kan? Sebagai mandataris MPR, sebagai kepala negara, dia di atas dari lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, ya kan? Jelas bisa BPKP saja yang di bawah pemerintah pada saat itu, dia lebih berkuasa daripada BPK misalnya, karena memang begitu. Nah, begitu sekarang itu begitu setara lembaga kepresidenan itu sama dengan lembaga tinggi lain, DPR, BPK dan seterusnya itu, sehingga harus ada checks and balance begitu kan, yang dilakukan secara politik oleh dalam hal ini adalah DPR. Mestinya itu ya DPR punya keberanian politik gitu, melakukan sesuai tupoksinya, dia memberikan pengawasan. Pengawasannya dalam pengertian pengawasan politik gitu ya. Jadi perencanaan pemerintah boleh saja kemudian di situ dibahas, pemerintah lebih dominan meyakinkan bahwa ini adalah cara pemerintah dan gaya pemerintah untuk melaksanakan amanah rakyat 5 tahun ke depan dengan target sekian, semua target apakah di kementerian lembaga, apakah secara keseluruhan begitu, dan apabila tidak tercapai, ya DPR harus berani melakukan evaluasi dan mengatakan bahwa pemerintah ini ternyata gagal untuk melaksanakan rencananya sendiri, gitu kan begitu. Nah, harus begitu, maka kemudian tidak merekomendir bahwa presiden atau menteri-menteri di bawahnya ketika itu untuk dipilih lagi. Harus ada keberanian politik seperti itu, sehingga memang dia menjadi wakil rakyat beneran, gitulah. Bukan kemudian dikendalikan oleh pemerintah, bukan begitu. Ini posisinya. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Jatuhkan tekad, bulatkan semangat. Ya, baik. Pak Supit, sekarang kembali ke peran Soksi. Ini kan setiap partai pasti goal akhirnya tujuannya itu kan menang dalam pemilu, baik menang legislatif, pemilihan presiden maupun pilkada. Nah, apa yang akan dilakukan Soksi untuk mendukung habis-habisan pada Golkar supaya memenangi semua pemilu itu tadi? Soksi sudah punya kajian sebetulnya, bahkan terus melakukan kajian bahwa bukan saja sebaiknya apa yang terjadi, gitu ya. Kan sebaiknya apa yang terjadi di 2022 sampai 2024 yang akan datang. Tetapi juga berpikir apa kira-kira yang akan terjadi dengan fenomena yang ada sekarang, ya kan? Ada isu tentang sudah ada isu yang menggelinding untuk presiden bisa 3 kali, misalnya kan, menggelinding juga bahwa demokrasi itu no return gitu, tidak ada kata kembali
di demokrasi yang sudah maju, bila artinya sudah dipilih oleh rakyat, kembali lagi itu dalam teori demokrasi sebetulnya nggak ada. Tetapi di Indonesia kan bisa saja terjadi seperti itu. Artinya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 juga pernah dilakukan di zaman-zaman Pak Soekarno dulu malah begitu. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi, apalagi dalam politik. Nah, Soksi sebetulnya berani mengatakan bahwa ini saatnya Golkar muncul lagi di tengah-tengah masyarakat karena sudah diperlihatkan begitu ya, diperlihatkan periode demi periode kepemimpinan pemerintahan sejak tidak dilakukan mulai dari Gus Dur, gitu, Bu Mega, SBY sampai Jokowi, tidak ada perubahan yang signifikan dalam konteks ya tujuan bernegara, dalam konteks menghilangkan kemiskinan, dalam konteks melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bagaimana meraih kesejahteraan itu di samping peran aktif kita di dunia pergaulan dunia itu tidak ada kemajuan yang signifikan. Padahal sumber daya alam kita yang diambil sejak Golkar tidak lagi menjadi pemimpin di pemerintahan itu besar sekali begitu. Tapi kalau dibandingkan hasilnya untuk rakyat, saya kira memang boleh dikatakan kita gagal, mismanagement ya. Ya kalau Jokowi mengatakan, ya saya selalu mempidatokan hal yang sama dari dulu juga, bahwa kita kalau orang punya minyak saja, dia menjadi negara petrodolar. Kita pernah punya minyak yang besar juga, punya gas yang besar juga. Kita punya hutan, orang bisa menjadi negara maju karena hutan. Kita punya hutan, besar sekali, nggak ada jadi apa-apa. Kita punya sumber daya alam yang lain. Orang udah bilang punya Freeport saja, satu Freeport di Papua saja, mestinya sudah bisa mensejahterakan. Tetapi juga sama, jangankan Indonesia gitu. Di tempatnya saja, misalnya di Kaltim dengan gas dan minyaknya, di Papua dengan sumber apa namanya yang kandungan lain selain tembaga itu sangat besar, itu juga bisa mensejahterakan, tidak juga sejahtera begitu. Daerah Jawa yang diambil juga gasnya juga itu tidak juga sejahtera. Nah, ini kan membuktikan pasti ada sesuatu yang salah. Kan begitu. Uni Emirat Arab hanya punya minyak dari padang pasir. Kita sudah mereka pakai onta, kita sudah pakai kijang. Sekarang menjadi negara yang luar biasa jauh di atas kita. Mobilnya pun berlapis emas begitu kan. Artinya seperti itu gitulah. Perubahan yang sangat cepat, tetapi kan kita ini kan harus menyadarkan kita bahwa terjadi sesuatu yang salah, kan gitu. Nah, oleh karena itu waktunya mungkin Golkar punya mempersembahkan perencanaan pembangunan yang baik untuk ke depan. Nah, saya punya keinginan itu bisa gitu lah. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, kukulatkan semangat. Oke, Pak Supit, dari segi konsep tadi luar biasa gagasan-gagasannya. Tapi siapa yang akan menggerakkan, melaksanakan itu? Nah, pertanyaan saya bagaimana sekarang Soksi ini mengorganisasikan kader-kader Soksi? Ya, ini kan kita sebentar lagi, bulan paling sekitar 10 hari lagi kita akan melakukan yang namanya Rakernas dan Rapim. Kita akan mendesain satu program, satu strategi bagaimana Golkar bisa memenangkan pemilu. Dan peran apa yang dilakukan oleh Soksi. Karena kalau kita melihat bahwa di daerah-daerah tertentu, ya yang orang Golkar yang artinya anggota DPR RI yang 6 kali berturut-turut itu ya dari Soksi semua. Iya, daerah paling besar Jawa Barat misalnya.
mulai dari DPRD 2, DPRD 1 sampai DPR RI, 50% lebih adalah soksi. Gitu. Artinya yang terpilih ya. Artinya ya soksi masih punya kader-kader yang kualifikasinya masih cukup lah dipandang rakyat sehingga dia terpilih terus asal dicalonkan kan gitu. Nah, oleh karena itu kita membuat satu strategi. Menurut Soksi 2022 itu yang pertama ya, 2022 itu harus ditetapkan oleh Partai Golkar itu adalah tahun politik. Kenapa tahun politik? Karena memang pemilu 2024 itu sudah dimulai tahun 2002, ya kan? Mulai bulan Februari 2022 itu sudah tahapan politik, tahapan pemilu itu sudah dimulai. Nah, kemudian sejak 2002 yang Golkar harus memanfaatkan semua potensi yang ada. Semua dia merubah. Kalau sekarang misalnya katakanlah di Angkatan Darat atau di kepolisian begitu ya, menghadapi pandemi, setiap hari mereka pakai PDR, pakaian dinas lapangan. Karena masuk dalam setiap hari mereka harus siap menghadapi COVID begitu. Begitu juga Golkar. Golkar 2022 itu petugas yang menangani atau tim yang menangani itu harus sudah siap dengan pakaian dinas lapangannya, konsolidasinya, semua sudah mengatur strategi bagaimana memenangkan pemilu dan pilkada di 2024. Harus seperti itu. Bahkan mungkin kader-kader yang diberi tugas untuk itu sudah dibebas tugaskan dari tugas-tugas kesehariannya yang membutuhkan waktu. Nah, harus diatur siapa orangnya segala macam. Sudah berlaku di seluruh Indonesia. Kita mulai ketok palu, ketok pukul gong begitu. Ini tahun politik dan kita mulai mengorganisir semua kekuatan yang ada. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Jatuhkan tekad, bulatkan semangat. Yang kedua, yang harus diingat oleh Golkar, bahwa pemilu dan pilkada bukan perangnya caleg. Bukan. Tapi itu adalah perangnya partai. Jadi jangan seperti yang kemarin-kemarin. Dibiarkan caleg sendiri-sendiri bertempur. Yang terjadi adalah jeruk makan jeruk. Bunuh-membunuh. Di satu jelas itu wilayah Golkar. Dikeroyok oleh masing-masing caleg. Dan kita mengeroyok kita sendiri, kader kita sendiri, tidak memperluas medan peperangan begitu. Jadi di situ-situ aja. Ya kalau begitu ya akhirnya yang dapat ya yang lain. Dia kita harus membuka. Maka oleh karena itu makanya kalau itu menjadi perang partai, partai mengatur ritme bagaimana perjuangan itu dilakukan. Masing-masing kader ditugaskan di mana. Terus yang ngawasin, yang mengendalikan semuanya adalah partai. Yang mana kosong diisi, yang mana kepenuhan ditarik begitu kan? Harus begitu. Itu harus dilakukan sejak 2022 ini. Sudah diseleksi. Dengan demikian, maka saya kira semua kader, yang apalagi yang militan, punya sudah area tugasnya seperti di mana dan apa, berapa targetnya ditetapkan. Kau harus dapat minimal sekian dibagi. Jadi perang partai itu bukan perangnya caleg. Apakah bukan perangnya calon presiden? Bukan. Perang partai. Bukan perannya calon pilkada, bukan. Tapi perang partai. Bukan calon anggota DPRD, tapi perang partai. Gitu loh. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Jatuhkan tekad, bulatkan semangat. Iya, Pak Supit, strateginya sudah cukup luar biasa sebenarnya. Tinggal nanti implementasinya seperti apa.
Nah, saya ingin bertanya begini, Soksi itu kan awal-awalnya itu kan membina masanya itu dari segi perburuan kalau tidak salah waktu itu. Ya. Nah, apakah sampai sekarang masih konsisten di sektor itu, Pak? Kita memang menyadari, walaupun sebetulnya awalnya memang begitu ya, Ya. karena pada saat itu kenapa di perburuan lebih banyak, karena itulah petani dan buruh itulah yang dibina PKI. Ya. Jadi untuk ngimbangin gitu, Soksi dimasukkanlah ke buruh-buruh itu dan ke petani-petani itu. Ya. Di situ karena itu yang apa namanya yang paling militan Ya. di PKI itu. Makanya ini dipercepat. Nah, inilah yang dibina. Hampir tidak ada perkebunan yang ada makanya kita kuat sekali berada di Jawa Timur, kita kuat sekali di Jawa Barat, kuat sekali di Sumatera Utara karena banyak perkebunannya begitu. Termasuk juga di Jawa Tengah. Nah, tapi kemudian setelah Golkar besar kan menjadi berbagai bidang, kemudian ditangani di situ. Nah, sekarang memang kalau dulu tidak ada tokoh buruh yang tidak dari Soksi, tidak ada. Sekarang kan sudah ada. Tapi itu juga ada sempalan Soksi sebetulnya yang ke PDI, begitu yang ke Gerindra, begitu ya. Itu juga sempalan-sempalan kita sebetulnya. Tetapi ini Soksi akan mencoba lagi, walaupun ya memang berbeda sekali perlakuannya. Ya. Dulu organisasi kemasyarakatan itu bisa jalan sendiri begitu dengan kerjasama yang baik dengan partai politiknya, tetapi cenderung sekarang karena dia sudah lebih apa namanya tidak ada underbow politik ya, sehingga dia jalan sendiri kadang-kadang ya sangat tergantung kepada pimpinan partai memperlakukan pendirinya atau membangun organisasi pendukungnya begitu ya, seperti apa, tidak semua, tergantung leadernya, tergantung pemimpinnya. Tetapi saya bilang kalau Soksi karena memang secara organisasi kita memang tujuannya dan memang membuat Golkar, kita tidak bisa lari dari sana. Nah, oleh karena itu kita siapapun pemimpinnya, siapapun itu, kita akan berupaya keras untuk melobi ya. Kita sama-sama, apalagi yang Soksi itu di bidang politik mereka lah. Kita sekarang membina buruh-buruh. Kalau itunya ya kalau di setiap daerah, misalnya Surabaya ya, kita punya baladikanya. Rata-rata buruh-buruh itu sama petugas-petugas yang dulu lebih kuat kita daripada pemuda Pancasila misalnya. Urusan pengamanan, urusan menangani buruh, minimal memberikan bantuan hukum kepada mereka. Itu masih, tapi memang tidak sehebat dulu. Saya sadari, kita lagi konsolidasi. Oke. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekad, kukulatkan semangat. Ya, terakhir Pak Supit. Soksi ini kan apa ya, membawa atau mengemban nama besar, yaitu Profesor Dr. Soehardiman ya, yang dikenal sebagai apa ya, ideolog lah, apa namanya, begawan politik gitu kira-kira. Nah, yang salah satu karya besarnya adalah pendidikan kader bangsa yang benar-benar serius mempersiapkan kader. Nah, ini apa yang dilakukan Soksi untuk meneruskan perjuangan Pak Soehardiman? Ya, kita sudah bertekad bahwa memang ikonnya Soksi itu kan kader bangsa. Ikonnya. Makanya dia orang-orang merasa yang pemimpin-pemimpin yang lahiran kader bangsa apa di semua partai politik itu bangga betul dengan kader bangsa itu. Mereka wawasannya menjadi tidak sempit begitu ya. Memang dia menjadi kader yang punya wawasan nasional sehingga punya kearifan, punya wise, punya kebijakan. Nah, ini berjalan di daerah-daerah yang kuat seperti Jawa Barat bahkan sudah masuk di APBD. Jadi ini sebentar lagi dibuka, mereka melakukan kaderisasi terhadap 40.000 di semua kabupaten kota. Launchingnya ini sedang saya negokan, mudah-mudahan ketua bersedia di Bandung. Launchingnya tergantung nanti ketua bisa waktunya kapan, tapi mereka sudah minta sekarang di launching. Sudah masuk APBD, mereka setiap tahun itu berapa angkatan begitu.
Ya. Saking daerahnya, artinya pemerintah daerahnya percaya bahwa kader bangsa itu bukan hanya untuk soksi begitu, Ya, ya, tapi ya. tapi memang bermanfaat untuk Ya. daerahnya gitu. Ya. Bermanfaat. Nah, begitu bisa diyakinkan Ya. seperti itu, sehingga program ini didukung oleh APBD. Ya. Jadi mereka setiap tahun tuh jelas akan Ya. berapa memproduksi kader bangsa. Oke. Saya kira kita juga menyiapkan tempat di tempat Kang Agun, tapi Ya. itu menjadi ikon kita. Ya. Dan ini akan tetap menjadi program utamanya kita. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Jatuhkan tekad, bulatkan semangat. Yang kedua adalah Pak Hardiman itu kan begawan politik kita itu karena dia memang punya naluri, punya intuisi, punya insting yang sangat kuat. Ya. Untuk misalnya dia bisa mengatakan pada saat Pak Jokowi jadi wali kota, dia bilang ini akan menjadi presiden yang akan datang, gitu. Ya. Jadi selalu pikirannya itu jauh ke depan. Ya. Sehingga setiap wartawan dulu ketika beliau masih hidup, ya. kalau ingin apa yang akan terjadi perpolitikan kita ke depan, maka Ya. Pak Hardiman lah yang dimunculkan kan. Ya. Saya bilang mungkin kita tidak punya seperti itu. Ya. Tetapi Soksi yang sekarang bertekad, kita melakukan pengkajian. Ya. Kita melakukan dialog, kita melakukan studi tentang apa yang akan terjadi kira-kira ke depan gitulah. Sehingga ya kalau kita tidak bisa seperti Pak Hardiman yang karena intuisinya, kalau kita ingin mengkaji situasi, kemudian nanti mencoba ya kira-kira yang perpolitikan kita di 2022, 2003, 2004 ya seperti kajian apakah presiden bisa jadi 3 kali begitu. Ya. Itu akan dikaji, akan kita kaji seperti itu. Terima kasih sekali Pak Ahmadi Nur Supit, Ketua Umum Dippenas Soksi. Sudah banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan ini memperkaya kita semua, khususnya para keluarga besar Soksi dan keluarga besar Partai Golkar. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.